Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Jariani dengan NIM 20123161. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai istisan, mulai dari pengertiannya, kualifikasi ataupun syarat-syarat penggunaannya, sampai dengan contoh penerapannya dalam hukum Islam. Kenapa saya memilih membahas istisan? Karena dalam kehidupan sekarang banyak persoalan baru yang tidak ditemukan secara langsung pada masa Rasulullah. Di sini para ulama melakukan ijtihad untuk menemukan solusi hukum yang tetap sesuai dengan syariat. Salah satunya dengan metode ijtihad tersebut adalah istisan. Kalau kita berbicara tentang pengertian istisan, sebenarnya istilah itu berasal dari bahasa Arab yang berarti menganggap sesuatu itu lebih baik. Tetapi tentu saja maksud lebih baik itu bukan berdasarkan keinginan pribadi. Dalam ilmu usul fikih, istisan berarti seorang mujtahid meninggalkan hasil qiyas yang umum menuju hukum lain yang dinilai lebih kuat karena memiliki dalil yang tepat atau lebih membawa kemaslahatan. Jadi sederhananya, ketika ada dua pilihan hukum, kemudian salah satunya lebih sesuai dengan tujuan syariat dan memiliki alasan yang kuat, maka hukum itulah yang dipilih. Itulah yang disebut dengan istisan. Seringkali orang salah paham dan mengira istisan berarti menentukan hukum sesuka hati. Padahal bukan seperti itu. Justru istisan tetap memiliki dasar dan tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran maupun hadis. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kualifikasi ataupun syarat penggunaan istisan. Yang pertama, istisan harus memiliki dasar yang jelas, jadi bukan karena berpendapat pribadi ataupun sekedar merasa hukum tersebut lebih baik. Yang kedua, hasil istisan tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran, Sunnah maupun ijma'. Kalau bertentangan maka tidak bisa disebut dengan istisan. Tujuan utamanya adalah menghadirkan kemaslahatan dan menghilangkan kesulitan bagi masyarakat. Jadi, syariat tidak dibuat untuk memberatkan manusia, tetapi justru memberikan kemudahan selama masih berada dalam batasan-batasan yang dibenarkan. Karena itu, para ulama yang menerima istisan juga memberikan syarat yang ketat agar metode ini tidak disalahgunakan. Kemudian kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu pembahasan terakhir tentang contoh penerapan istisan. Salah satu contoh yang sering dibahas para ulama adalah mengenai sujud tilawah dalam sholat. Kalau hanya menggunakan qiyas, mungkin sujud tilawah bisa dianggap sama dengan ruku, karena sama-sama merupakan bentuk pengagungan kepada Allah. Namun melalui istisan, para ulama melihat bahwa fungsi dan tata cara sujud tilawah memiliki kekhususan tersendiri sehingga tidak bisa digantikan dengan ruku. Dari contoh ini kita bisa memahami bahwa istisan melihat tujuan dan hakikat suatu ibadah, bukan hanya kesamaan bentuknya. Selain contoh klasik, istisan juga masih relevan pada masa sekarang. Misalnya dalam akad salam. Secara umum, jual beli barang yang belum ada seharusnya tidak diperbolehkan. Tetapi dalam akad salam, pembeli membayar terlebih dahulu sedangkan barang yang diserahkan kemudian, seperti pembelanjaan di Shopee. Mengapa ini diperbolehkan? Karena cara seperti ini sangat membantu para petani ataupun prosedur yang membutuhkan modal untuk memulai usaha. Jadi, di sini para ulama mempertimbangkan kemaslahatan yang lebih besar. Contoh lainnya adalah wakaf uang. Dulu masyarakat lebih mengenal wakaf berupa tanah ataupun bangunan. Sekarang wakaf juga bisa dilakukan dalam bentuk uang. Dana tersebut kemudian dikelola dan dimanfaatkan untuk kepentingan umat, seperti pendidikan, kesehatan, ataupun pembangunan fasilitas umum. Ini menunjukkan bahwa hukum Islam dapat berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat tanpa meninggalkan prinsip syariat. Selanjutnya saya ingin menjelaskan sedikit mengenai perbedaan pendapat para ulama.
Tidak semua ulama menerima itu istihsan. Mazhab Hanafi dan Maliki menerima istihsan karena mereka memiliki metode ini dapat memberikan solusi terhadap persoalan yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan kias biasa. Sementara itu, Imam Syafi'i lebih berhati-hati. Beliau khawatir jika istihsan digunakan tanpa aturan yang jelas, maka seseorang bisa menetapkan hukum berdasarkan pendapat pribadinya. Walaupun berbeda pendapat, sebenarnya tujuan mereka sama, yaitu menjaga agar hukum Islam tetap berdasarkan dengan dalil yang kuat. Kalau saya simpulkan, inti dari istihsan adalah memilih hukum yang lebih kuat karena memiliki dasar yang lebih tepat dan lebih membawa kemaslahatan, bukan karena mengikuti keinginan pribadi. Dengan adanya istihsan, hukum Islam menjadi lebih fleksibel dalam menghadapi persoalan baru, tetapi tetap berpegangan pada Al-Quran, hadis, dan tujuan utama syariat. Jadi kita melihat bahwa Islam adalah agama yang tidak kaku. Syariat mampu memberikan solusi terhadap perkembangan zaman sekarang tanpa meninggalkan nilai-nilai yang telah ditetapkan. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dan saya sampaikan mengenai materi istihsan, yaitu pengertian, kualifikasi, dan juga contohnya. Semoga penjelasan ini dapat menambah pemahaman kita tentang salah satu metode ijtihad dalam ushul fikih. Terima kasih, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.